Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Di sini aku ingin membacakan apakah hal yang ingin dia ungkapkan. Hal yang ingin dia ungkapkan dari alam bawah sadarnya mungkin atau secara langsung padamu. Yang dia ingin ungkapkan kepadamu secara langsung, ya. Keseimbangan. Satu kartu cukup. Kemudian kita akan ambil 6 dari sini. 1 2 3 4 5 6. Di sini terkait dengan keseimbangan ya. Apa sih keseimbangan itu yang dia maksudkan? Dia pengen ada harmonisasi dulu di hidupnya dia. Secara garis besar ya. Aku tuh butuh untuk menyelaraskan diriku dulu sebelum aku ngurusin hal-hal yang lain. Sebelum aku fokus ke hubunganku saat ini. Aku pengen segala sesuatunya itu perfect, harmonis, tanpa ada pikiran-pikiran buruk dari kamu. Ayo ngaku di sini, siapa yang suka netting sama dia? Dia punya, di kondisi yang sekarang ini, ya, yang ingin dia katakan adalah, aku sangat memiliki ketakutan orang itu nge-reject aku atau aku diacuhkan. Kemudian untuk saat ini kita harus menerima segala macam kondisi yang ada. Ya, karena keadaanku tidak lagi sama seperti dahulu. Hatiku itu masih ingin memberikan kamu cinta. Aku ingin menua bersama diri kamu. Namun aku tuh sedang berusaha untuk menyelami dan memahami dan siap untuk apa sih? Mengakhiri siklus yang buruk dalam hidup aku. Kita ini memang harusnya bersama. Ini yang sekilas kita bisa baca dari pikirannya dia. Apa sih hubungannya balancing dengan kata-kata yang dia ucapkan di sini? Balancing, ya. Keseimbangannya tuh apa? Di sini dia bilang ada satu kalimat, saya lagi proses nih. Saya siap nih. Saya sedang bersiap untuk mengobati ya atau mengakhiri siklus buruk di hidupku. Ini yang jadi PR. Dan kita harus menerima kondisi yang memang ada saat ini. Banyak ketakutan, teman-teman. Aku emang ingin bersama kamu, aku ingin menua bersama kamu, tetapi aku masih punya deep fear, aku masih punya dark side yang harus aku jalani sendiri. Karena ini jadi masalahku, bukan masalah kamu. Kita itu saat ini kondisinya lagi punya banyak perbedaan. Yang menghubungkan kita secara dewasa adalah karena kita sudah kenal satu sama lain sebelumnya dan kita punya memori yang indah. Namun dari sisi energi, aku dan kamu punya banyak sekali perbedaan di sini. Saat ini, aku punya banyak sekali perbedaan sama kamu. Sekalipun aku ingin bersama dengan kamu, tetapi energinya memang sedang gak seimbang antara kamu dan aku. Ada kartu Fox, ada kartu Key, ada kartu House, ada kartu Birds, dan ada kartu Moon.
Oke. Di sini kartu Fox itu mengindikasikan apa ya, teman-teman? Mengindikasikan adalah sebuah manifestasi kesuksesan, ide, cara. Walaupun aku harus melakukan hal-hal yang buruk. Cara licik, pandai namun licik gitu ya. Aku ngelihatnya di sini sekarang orang itu harus pintar, dia bilang. Bagaimana aku tuh bisa memanifestasi, bagaimana aku tuh bisa mendapatkan apa yang aku mau di sini. Aku pengen hidupku stabil, keluargaku oke semuanya. Namun ini tuh hanya kayak jadi fantasy, jadi hanya angan-angan, omongan yang sebetulnya kayak bluffing gitu loh. Kayak ya dia juga nggak yakin. Jadi kalau aku bisa simpulkan di sini, bertahan di hidup ini adalah harus punya banyak ide, walaupun kita itu nggak suka, walaupun kita itu tidak sesuai moodnya ke sana. Sama seperti layaknya dia ke kamu. Mungkin dia nggak jujur sama kamu, tapi itulah yang membuat kamu bertahan sama dia. Kalau mungkin kalau mungkin dia jujur sama kamu, mungkin kamu nggak mau bertahan sama dia karena udah tahu kondisinya gimana, gitu, ya. Jadi ada sesuatu yang sebetulnya tidak, aku nggak bilang dia pembohong, tapi ada yang ditutupi, ya, ada yang ditutupi dari orang ini. Dan itu adalah sebuah kunci sebetulnya supaya hubungan kita nih stabil, walaupun kita nih ngomong tuh kayak ngalor ngidul. Misalnya dia ngomong kita akan punya masa depan, kita punya ini, kita punya itu. Sebetulnya yang dia katakan itu masih belum pasti karena di sini kondisinya dia tuh belum yakin, belum stabil. Dan aku lihat energi kalian itu sama-sama kayak lagi beda gitu loh, lagi nggak sejalan ya. Tapi ini bisa berubah kok. Yang kubacakan untuk malam ini energinya tuh masih nggak sejalan. Tapi kalian bertahan karena memori. Banyak hal-hal yang mungkin kamu lakukan kepada dia berupa kebaikan dan dia tuh kayak ada hutang sesuatu sama kamu. Ya, ada apa sih namanya, perasaan yang memang aku tuh harus baik sama kamu. Di sini aku ngelihat, ya, tidak butuh waktu lama untuk diriku tuh sebetulnya kayak say yes sama kamu. Maksudnya kayak memang kita nih terikat gitu loh. Walaupun kondisinya kita tuh kayak sedikit-sedikit bicara, tapi sebetulnya kamu tahu lah, ada ikatan yang cepat di sini antara kamu sama aku. Semua itu kayak cepat gitu loh. Sesuatu yang cepat kadang-kadang nggak dipikirin ke depannya gimana. Makanya mungkin hubungan kamu sama dia sekarang ini hambar. Dia nggak berpikir cepat untuk kayak mengikat diri kamu. Karena mungkin waktu itu sih dia berpikirnya bahwa ini loh yang aku suka secara pribadi, ini loh yang aku suka, ini loh yang aku pengen lakukan. Namun ternyata in the end ya hubungannya ini tertutup. Hubungannya tuh jadi kayak hubungan yang bukan lagi bisa terus bersama gitu loh. Paham ya di sini maksudnya? Dia ngelakuin pendekatan sama kamu itu benar-benar pure dari hatinya kok, secara mandiri, secara diri sendiri, nggak ada pengaruh. Memang suka sama kamu pada saat itu, suddenly dia tuh jatuh cinta sama kamu, iya. Tetapi kedepannya ya dia tuh masih nggak tahu mau gimana. Yang pasti aku punya diriku, aku punya sesuatu yang tulus sama kamu, tapi kedepannya aku nggak tahu nih. Aku belum siap nih kalau ditanyain di force untuk kedepannya gimana, dipaksa kedepannya gimana. Aku tidak bisa memilih arti dari sebuah kedewasaan di sini karena menurutku kalau kamu menganggap aku dewasa, aku
aku merasa kayak belum pantas dibilang dewasa, karena di sini aku ngelihatnya ada satu kondisi kayak semacam ada setengah dari sikap dia itu yang apa ya, usaha dia itu yang kayak gagal gitu loh teman-teman, belum terbuka di sini. Keputusan yang dia buat itu tidak berjalan dengan baik. Makanya di sini kamu juga mendapatkan apa? Sebuah komitmen yang mandek. Aku yakin sih ini energinya tuh bisa berubah ya, karena kita nggak pernah tahu kondisi seseorang. Apa sih yang mempengaruhi hubungan ini agar bisa berjalan? Hal yang paling mandatori agar hubungan ini berjalan. Kesetiaan teman-teman. Ya. Jangan pernah pergi dari dia sih. Kalau aku lihat ya, harus selalu setia dan nggak boleh pergi sih dari dia. Walaupun banyak delay, banyak tantangan, tapi di sini ya kamu nggak usah menganggap diri kamu bahwa kamu itu adalah orang yang pantas sama dia. Kamu adalah orang yang penting buat dia. Nggak usah. Kalau memang dasarnya kamu tulus dan dia temen kamu, ya udah, terima dia aja dengan kondisi yang seperti ini. Kita kadang-kadang nggak bisa terlalu masuk atau involving dalam kehidupan seseorang kan, tapi cukup kamu tahu luarnya aja daripada kamu tahu dia itu gimana gitu loh. Ya, akan lebih menyakitkan buat kamu kalau kamu tahu dia itu seperti apa. Jadi aku hanya bisa membacakan apa yang memang terbuka energinya dan apa yang memang harus ditutup gitu. Nama aja kayak aib gitu loh teman-teman. Dia itu selalu greedy dalam mencari uang ya. Yang aku bisa tangkep, orangnya tuh giat dalam bekerja dan dia suka namanya uang. Karena keluar di sini Nine of Pentacles. Dia tuh pengen ada kesuksesan dalam diri, pengen punya uang sendiri, mandiri dari apa yang dia hasilkan. Dia tuh kalau misalnya bekerja ya cepet kayak naik jabatan sebetulnya. Walaupun mungkin sering melakukan hal apa saja agar ambisinya tuh bisa tercapai. Itu jeleknya dia. Ketika dia sama kamu, dia tuh mengungkapkan ambisinya. Mungkin aku punya banyak waktu, aku punya banyak uang waktu itu, aku nyamperin kamu dan itu gak masalah buat aku. Ada selalu yang bulanan, ada selalu uang yang bisa masuk ya ke kantongnya dia gitu ya. Mungkin dari pekerjaan aku lihat orang ini oke, tapi memang jeleknya dia cukup greedy. Kadang-kadang orang yang cukup serakah, cukup greedy, itu akan jatuh loh. Ya mungkin ini adalah salah satu sikonnya teman-teman. Aku gak pernah bilang orang ini tidak sukses sama sekali, pernah sukses. Ya. Lalu yang aku lihat di sini untuk kondisinya sekarang, dia itu terikat sesuatu yang dimana ini tidak berjalan, ya. Mungkin dia lagi stay sama orang tua, dia berat pikirannya. Aku sih kayak kerasa itu ya. Karena di sini tuh ada ibu, ada sosok ibu yang apa ya, yang dia itu nggak bisa ninggalin sih. Ya, ada kartu bear itu sosok ibu yang dia tidak bisa abaikan sama sekali. Kalau dia pernah menikah, teman-teman, aku lihat sih kayak ada yang mungkin belum cerai, belum putus, tapi kayak udah pisah aja gitu. Karena aku belum lihat kayak putus. Dia lebih fokus ke ibunya dulu ini. Dan di sini kalau aku lihat tidak putus, belum selesai, hanya dingin dan banyak hambatan.
Jadi dia kayak tinggal sendiri ya bersama orang tua, atau dia bisa ngekos, atau dia sama ibunya. Concern yang ada dalam pikirannya adalah ibu, karena ada kartu bear di sini sebagai center di bawah ya. Karena ya itu aja yang dia punya. Mungkin orang tuanya yang maskulin nggak ada. Aku ngeliat di sini kartu bouquet, flower, kesuksesan. Dia merasa begini, sekarang yang mensupport aku, yang mendorong aku adalah orang tua aku. Aku kayak nggak punya siapa-siapa, karena mungkin everybody fails me. Semua tuh udah kayak apa ya, kayak mengecewakan aku. Aku berusaha kayak membahagiakan seseorang, tapi orang itu mengecewakan diriku. Jadi yang aku punya adalah satu-satunya adalah mungkin orang tuaku, ibuku terutama. Ya, kalau bacaan ini memang nggak cocok, ya nggak apa-apa. Tapi dia walaupun ibunya misalnya masih ada atau nggak ada, dia sayang sama ibunya. Dan sekarang concern dia adalah ke orang tua. Hal-hal uang kecil atau apapun dikasih ke orang tua. Ibaratnya kayak membayar apa yang sudah dia lakukan. Mungkin dia pernah punya salah, pernah punya punya sifat greedy ini, keserakahan ini yang membuat semuanya itu jatuh. Aku nggak ngelihat dia ini punya apa-apa lagi loh teman-teman. Di tahun 2023 ini siapa yang mau menerima laki-laki nggak stabil? Nggak ada yang mau kan? Gitu. Oke, kita akan lihat in the end-nya kalian itu gimana. Kalau mau sama dia, ya kamu harus setia. Nggak usah nanya kapan nikah, kapan dia kasih kepastian sama kamu. Harus melewati ini dulu. Di tahun ini ya harus melewati ini dulu. Whip, mice. Ini menjadi pertimbangan ya teman-teman. Kita nggak pernah tahu jodoh seperti apa. Tapi jujur, aku tidak bisa menemukan sesuatu yang enak. Apakah kalian itu in the end-nya bisa bersama atau enggak. Yang pasti akan seperti ini terus. Makanya, kamu harus prioritaskan hidup kamu tuh untuk dirimu sendiri dulu. Gitu ya. Masalah jodoh itu Tuhan yang akan menentukan. Karena Tuhan tuh sudah kasih sign. Mungkin kamu sama dia akan makin sulit. Kamu sama dia makin beban. Kamu sama dia makin susah. Karena dia belum berproses sama dirinya sendiri. Ya, orang yang tidak berproses sama dirinya sendiri adalah orang yang kalau aku lihat kayak apa ya? Kayak orang yang nggak mau gerak gitu loh. Aku ngeliatnya orang ini tuh kayak mager aja gitu loh. Ya udah, gue lost, gue banyak kehilangan sesuatu, susah berubahnya. Ya kita nggak pernah tahu. Setahun 2 tahun lagi dia baru dapat ilham ya. Ya kamu harus baik-baik aja sih. Dia tuh punya prinsip yang tidak bisa digerakkan teman-teman. Jadi ketika dia memiliki prinsip, ketika sekarang ini aku ingin membatasi diri, ya biarkanlah itu. Ya kita nggak akan bisa memaksakan keyakinan pada orang lain. Kita harus hargain aja. Mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan, dan ini adalah orang-orang yang kita bacakan. Jadi kalau kamu ketemu sama orang ini, ya kenal sama dia, ya udah hargai prinsipnya aja. Dia mau ngapain, suka-suka dia kayak gitu. Yang penting jangan sampai ricuh, takutnya ngeblok. Nanti kalau diblok kamunya yang kebelingeran, kamu yang susah. Ya. Oke, di sini ada MQKDNPWA. Kira-kira inilah pembacaan malam ini. Terima kasih yang sudah selalu setia menemani Mela Morgan Tarot ya. Semoga kalian suka. Aku berencana mau buat lagi di TikTok dengan akun baru, tapi entarlah nunggu Februari. Terima kasih yang sudah keterdikanku. See you, I love you, bye bye.